1001. Di alam luar, Yevan menghadapi bencana besar. Terjadi bencana hidup dan mati. Mustahil bagi siapapun untuk membunuh 9 kaisar muda. Dari zaman dahulu hingga sekarang, belum pernah ada orang seperti itu. Sebab, mereka sudah mewakili yang terkuat. Jika aku bisa menyingkirkannya, biarlah. Aku tidak membunuh Daoku dengan sia-sia. Tangan Yevan gemetar saat dia perlahan melambaikannya, mewujudkan Taiji Dao miliknya sendiri. Lingkaran Dewa Emas muncul, menyelimuti dirinya. Ini adalah wujud keilahiannya. Ada hukum, tidak ada hukum, ada Dao, tidak ada Dao, semuanya ada dalam satu pemikiran. Dia mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu dan menenangkan hatinya. Dia melampaui keadaan hatinya saat ini dan mewujudkan Dao-nya sendiri. Segala macam pikiran damai kembali padanya, dia tidak khawatir dan hanya fokus pada Dao. Boom! 9 kaisar muda tidak mungkin memberinya waktu. Mereka menyerang tanpa ampun, semuanya demi membunuh Yevan. Namun, kali ini, Yevan tidak menghadapinya secara langsung. Dia tiba-tiba terbang ke atas, meledak menuju sumber kesengsaraan surgawi, langsung menghancurkannya. Bis! Tubuh ilusi 9 kaisar manusia bergetar. Itu adalah 9 sambaran petir berbentuk manusia yang turun dari lautan petir. Bahkan mereka terguncang dan serangan mereka langsung melambat. Tidak mungkin bagi Yevan untuk memaksa mereka berhenti. Dia hanya bisa bergerak lagi, meregangkan tubuhnya dan berubah menjadi tanda Dao berbentuk naga melengkung, menyebabkan lingkaran Dewa Taiji mencapai kesempurnaan. Di saat yang sama, suara berderak terdengar dari dalam tubuhnya. Lautan reinkarnasi, istana Dao, 4 ekstrim, transformasi naga, dan landasan abadi semuanya memancarkan kitab suci kuno, luasnya tak terbatas. Seluruh tubuhnya, serta cakram emasnya, dipenuhi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, semuanya adalah tanda Dao yang memancarkan cahaya ilahi yang mengejutkan. Bebaskan diri dan lahirkan diri Dao, diri sejati. Dia berteriak dalam hatinya. Banyak kitab suci kuno yang menyatu, ingin menggabungkan 5 alam rahasia menjadi satu, mengubahnya menjadi Dao suci miliknya sendiri. Di bawah langit, di dalam lautan petir, segala macam kitab suci muncul dengan padat. Rune dan tanda Dao terjalin. Yevan tersegel di dalamnya, memancarkan cahaya tanpa batas. Lingkaran emas itu muncul ke atas dan ke bawah, cemerlang dan mempesona. Di atas kepalanya, sebuah kuali melayang di udara, juga terjalin dengan rune yang menyatu dengannya menjadi satu, seperti bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Pada saat yang sama, dia, Dewa Lautan Guntur, dan 9 Great Emperor semuanya naik dan mendekati 9 bintang misterius di langit. Aku akan memupuk Dao-mu. Yevan meraung. Dia memupuk beberapa misteri mendalam kitab suci kuno di dalam tubuhnya. Dia telah memahaminya selama bertahun-tahun, selalu bekerja tanpa lelah untuk menggabungkannya, menggunakan tubuhnya sebagai kerangka naga untuk menghubungkannya. Namun, dia tidak pernah berhasil. Hari ini, ketika dia dihadapkan pada titik kritis seperti itu, dia memutuskan segala cara untuk mundur dan tidak ragu-ragu mempertaruhkan nyawanya. Dia dengan paksa melewati kitab suci yang telah berevolusi selama bertahun-tahun dan menyempurnakannya ke dalam tungku tubuhnya. Ahaha, Yevan berteriak. Kekuatan ke-9 raja itu tak tertahankan, dan ketika mereka membanting telapak tangan ke arahnya, bahkan orang sekuat dia pun tidak bisa menahannya. Bahkan jika itu adalah Wuxi, Vicious, dan Fuxi, mereka tetap akan dihancurkan. Lingkaran emas itu runtuh, dan berbagai rune di permukaannya semuanya lenyap. Mereka dengan cepat meredup, dan tubuh aslinya meledak sekali lagi. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya cemerlang keluar dari tengkoraknya. Yevan yang lain melompat ke udara, tidak berbeda dengan dirinya sendiri. Ini adalah Dao diri yang dengan paksa keluar dari cangkangnya. Rambut hitamnya tersebar di belakangnya, dan matanya berkilau karena kilat dingin. Dia telah menggabungkan beberapa kitab kuno ke dalam satu tungku untuk memperkuat dirinya. Momentum lompatannya tak terbendung. Dengan kuali di tangannya, dia melepaskan diri dari pengepungan 9 Great Emperor dan bergegas menuju 9 bintang misterius. Diri Dao, Yevan, merasa 9 bintang ini terlalu aneh. Bagaimana mereka bisa muncul begitu saja? Mereka tidak mematuhi hukum fenomena surgawi dan seperti 9 matahari yang melayang di langit. Dia meninju, dan kekuatan serangan ini datang dari seluruh tubuhnya. Lautan reinkarnasinya melonjak, kelima organnya menyala, dan keempat anggota tubuhnya bersinar terang. Setelah itu, ia melewati tulang punggungnya seperti naga besar, bergegas menuju Immortal Foundation. 9 revolusi dengan satu pemikiran, dan banyak kitab suci digabungkan menjadi satu, semuanya untuk digunakannya. Begitu dia meninju, langit berbintang kehilangan warnanya. Salah satu bintang di atas menanggung beban serangan terberat. Ia bergetar di tempat dan memancarkan kekuatan seorang kaisar yang menutupi langit dan menutupi bumi. Saya tahu ada masalah. Yevan mengerti bahwa inilah asal mula tanda Dao yang dihasilkan oleh 9 kaisar. Daripada membunuh 9 kaisar, dia mungkin juga langsung menghancurkan bintang ini.
Ini adalah akarnya. Boom! Diri Dao Yefan melancarkan serangan penuh amarah. Kekuatannya secara alami mengguncang seluruh langit berbintang, menyebabkan matahari, bulan, dan bintang menjadi redup. Di langit berbintang yang tak terbatas ini, hanya dia yang tersisa. Serangan kuali. Kuali di atas kepalanya melesat ke atas dan menghantam bintang seperti kepalan tangan. Ini adalah serangan yang merusak. Bintang misterius itu berkelap-kelip dan sambaran petir berbentuk manusia terbang mendekat, ingin menghalangi kehancuran. Namun pada akhirnya, langkah tersebut sudah terlambat. Bang! Bintang ini hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan cahaya yang menakutkan, membuat Dao Self, Yefan berlubang dan hampir melenyapkannya. Adapun sambaran petir berbentuk manusia yang melesat, juga meredup. Apa yang disebut penyelarasan 9 bintang adalah asal mula dari 9 tanda Dao. Itu seperti 9 gerbang yang dapat menerima berbagai seni dari 9 kaisar muda. Yefan menghancurkan salah satu gerbang, jadi tentu saja, seorang kaisar muda yang hebat menghilang. Dia tidak mungkin ada di lautan ruang petir ini. Apalagi saat ini, 8 bintang besar lainnya sedang dalam kekacauan. Karena mereka terhubung dalam satu garis, ada semacam batasan di antara mereka. Sekarang salah satu dari mereka hilang, lintasannya menjadi tidak stabil. 8 sambaran petir berbentuk manusia lainnya bergoyang karena 8 bintang besar. Mereka tidak menyerang lebih jauh dan hanya mengisolasi Yefan di luar, tidak membiarkannya mendekat. Dao surgawi itu cacat, Yefan berkata pada dirinya sendiri. Tidak ada hal yang sempurna di dunia. Cacat dapat ditemukan dalam segala hal. Fenomena Dao Severing irregular yang destruktif dapat melarutkan tekanan yang dibawa oleh 9 Great Emperor muda. Namun, saat pemikiran ini muncul di benaknya dan sebelum dia bisa tenang, sebuah bintang besar yang cemerlang muncul di kehampaan. Bahkan lebih cemerlang lagi. Kesembilan bintang itu lengkap dan terhubung dalam satu garis. Ini sekali lagi menjadi pemandangan yang menakjubkan saat membentang melintasi langit berbintang ini. Para astronom tidak dapat melihatnya sekeras apapun mereka berusaha. Seorang wanita dengan pesona tiada taraf muncul. Dengan satu langkah, dia seperti dewi kuno yang turun ke dunia. Kekuatan sucinya sangat luas dan tak terbatas, dan seluruh langit berbintang bergetar karenanya. Yefan tidak bisa melihat penampilan aslinya karena aura Dao Agung menghalanginya. Dia hanya bisa melihat tubuh sucinya yang tak tertandingi yang berdiri dengan bangga di dunia fana dengan tipe temperamen yang tiada taraf. Ini adalah seorang wanita, tapi dia memandang rendah dunia. Matanya menatap ke atas seolah-olah dia tidak menaruh berbagai kaisar di matanya. Dia adalah satu-satunya penguasa di dunia ini. Pada saat ini, Yefan menggigil kedinginan. Great Emperor Vicious juga telah datang. Dia benar-benar seorang wanita, dan ada toples jahat pemakan surga yang tergantung di atas kepalanya. Vicious berperang melawan surga sepanjang hidupnya. Dia memiliki bakat luar biasa dan bisa membunuh dewa dari luar 9 langit. Namun, dia melakukannya bukan demi keabadian, tapi demi kembalinya kamu ke dunia fana. Yefan berada dalam kesulitan besar. Dia mengirim seorang Great Emperor, tapi sekarang, dia mengundang kaisar yang paling kejam. Rambut halusnya berdiri tegak, karma antara dia dan orang jahat ini sangat dalam. Bahkan kuali di atas kepalanya adalah milik pihak lain. Sekarang dia menghadapinya seperti ini, itu benar-benar bukan pertanda baik. Pesona orang jahat itu luar biasa. Dia mengambil satu langkah ke depan. Meskipun dia adalah petir humanoid, hanya sejenis jejak Dao yang hebat, dia masih terlihat sedikit berbeda dari kebanyakan orang. Mungkinkah aku benar-benar harus membunuh 9 kaisar muda yang agung? Menghancurkan 9 bintang kuno saja tidak ada gunanya. Itu hanya akan menarik keluar yang lebih ganas lagi. Yefan berkata pada dirinya sendiri. Hong, tepat pada saat ini, orang jahat yang bisa mengabaikan langit turun. Sesuatu yang sangat aneh terjadi. Dia turun dengan cahaya abadi yang tak ada habisnya, bergabung dengan seorang Great Emperor muda yang tidak dikenal, sepenuhnya menghapusnya. Dia membunuh seorang kaisar muda yang hebat. Yefan terkejut. Petir humanoid ini terlalu aneh. Apa yang terjadi dengan orang jahat itu? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Dia benar-benar sosok yang menakjubkan di antara para kaisar, membunuh seorang kaisar yang hebat. Apakah dia akan membantuku? Dia tertegun dalam hati. Hong, orang jahat itu mengambil tindakan terhadapnya. Dengan satu jari menunjuk ke atas, seni abadi terbang menyinari masa lalu dan masa kini, segera membelah bagian alam semesta ini. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, ingin menghancurkannya. Yefan sangat tenang di dalam, dengan cepat membalas. Pihak lain hanyalah jejak, bagaimana dia bisa membantunya. Dia bukanlah seseorang yang bisa berpikir sama sekali, jadi dia hanya bisa menolak. Tidak baik, Yefan terguncang. Dia baru saja dengan paksa menghubungkan beberapa kitab kuno, menggabungkannya ke dalam satu tungku, tapi sekarang, ada masalah besar. Diri Dao-nya sebenarnya akan runtuh. Di saat yang sama, serangan orang jahat itu tiba.
Dia buru-buru menggunakan kuali untuk melindungi di depannya. Namun, pada saat ini, Wu Xi juga mengambil tindakan, meledakkannya dengan mematikan. Keduanya kejam. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Diserang oleh dua makhluk yang menentang surga ini pada saat yang sama benar-benar merupakan pengalaman yang berbeda. Ketika dia melihat Fuxi yang agung juga bergerak, dia dengan bijak menentukan pilihannya. Adapun dao dirinya, dia tidak menolak. Roh primordialnya membawa kuali keluar, dan sosok kecil emas itu menembus penghalang waktu. Seolah-olah waktu telah terbalik, bergegas keluar dari pengepungan, melemparkan dirinya ke dalam tulang-tulang yang hancur dan gumpalan darah dari diri sejati yang jauh, dengan cepat terbentuk kembali. Ci. Di antara petir humanoid, dua di antaranya menghilang secara misterius, tetapi tidak ada yang merusaknya. Mereka mengasingkan diri sendiri, dan bintang-bintang besar yang bersangkutan juga meredup. Mungkinkah Great Emperor muda itu tidak dibunuh oleh orang jahat itu, tapi karena waktunya sudah habis. Mata Ye Fan berbinar dengan cahaya ilahi. Dia melihat harapan. Ya, memang begitu. Mereka semua adalah Great Emperor, yang terkuat sejak zaman kuno. Tidak ada yang bisa membunuh satu sama lain dalam satu serangan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat harapan untuk memutuskan Dao. Kekuatan seseorang ada batasnya, begitu pula langit. Great Dao itu tidak lengkap. Mampu melawan begitu banyak orang dan bertahan hingga akhir bisa dianggap menggemparkan dunia dan mampu membalikkan Great Dao. Berjuanglah sampai surga tidak lagi memiliki hukuman surgawi yang akan turun. Boom! Di tengah harapan Ye Fan, 3 bintang besar tiba-tiba mekar dengan gemilang dan muncul di langit. 9 bintang telah berkumpul sekali lagi. Seorang biksu yang mengenakan jubah biksu keluar. Ye Fan kaget. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain seorang biksu yang telah mencapai Dao? Itu pasti Amitabha. Di sisi lain, seseorang yang memegang pedang naga tajam tiada taraf muncul. Niat membunuhnya begitu kental sehingga tidak bisa dibubarkan. Itu adalah pedang Tai Sovereign. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang pendatang baru itu. Orang ketiga bersinar lebih cemerlang dari matahari. Setiap inci tubuhnya diselimuti oleh sinar matahari merah, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihatnya secara langsung. Ye Fan samar-samar menebak bahwa ini adalah Sun Shen Sovereign. Setelah mengirimkan beberapa lagi datang. Mungkinkah orang-orang ini pernah datang ke sisi langit berbintang ini sebelumnya? Hati Ye Fan menjadi dingin. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini? Tidak ada jalan lain. Hanya Daoku sendiri yang bisa mengungguli semua Dao lainnya. Ye Fan tidak memiliki ilusi apapun. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Iblis manusia purba pernah memberitahunya di bintang Mars kuno bahwa memiliki semua kitab suci di dalam tubuh adalah hal yang baik. Jika dia tidak bisa menggabungkan semuanya, akan terjadi bencana besar. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah mencerna kitab suci kuno dan menyerap esensi dari berbagai Great Emperor untuk menciptakan Dao-nya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dia telah mempersiapkan diri dengan baik dan siap, tetapi ada masalah dengan Dao-nya sekarang. Melarikan diri, aku harus berhasil. Di atas wujud dewa, aku harus menciptakan Daoku sendiri. 9 Great Emperor muda sedang mendekat. Bagi Ye Fan, ini adalah cobaan yang tak terbayangkan. Dia terpaksa bertransformasi sekali lagi dan melahirkan Dao dirinya. Taoku, pada hari ini, Ye Fan mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Tubuhnya hancur puluhan kali, dan dia melahirkan Dao dirinya, memotongnya keluar dari tubuh aslinya. Berkali-kali, dia harus memulai dari awal lagi. Kekuatan hidupnya hampir habis seluruhnya, semua demi berada di atas segalanya. Dia tidak bisa menyerah. Pada akhirnya, dia bahkan membangunkan dirinya yang dulu. Seolah-olah ada dewa tambahan di tubuhnya. Diri masa lalu, diri sejati, atau diri ini, dan diri Dao. Ketiganya berputar seolah-olah dia bertiga. Yang satu lahir di masa lalu, yang satu duduk di masa kini, dan yang satu lagi berdiri di masa depan. Segala macam pemandangan menakjubkan muncul. Ketika Ye Fan terbunuh sekali lagi, waktu seolah membeku. Diri masa lalu melantunkan kitab suci untuk saat ini, diri sejati ada di masa kini, dan diri Dao duduk di masa depan untuk memahami Dao. Tubuh fisik diri sejati hancur. Darah emas, tulang seputih salju, dan daging pecah-pecah berserakan di mana-mana dan tidak segera berkumpul kembali. Antara langit dan bumi, di lautan petir, diri masa lalu, diri sejati, dan diri Dao melantunkan kitab suci secara serempak dan memahami Dao. Setiap potongan daging, setiap tulang yang patah, dan setiap tetes darah emas berkedip-kedip. Dalam keadaan kesurupan, tubuh fisik, tulang, dan darah terus-menerus hancur, berubah menjadi bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ada galaksi-galaksi yang megah dan bintang-bintang yang megah. Sungguh pemandangan yang luar biasa. 1002. Penyelarasan 9 bintang. Di bumi, beberapa orang di observatorium astronomi terkejut. Pemandangan luar biasa terjadi di luar angkasa. Banyak orang yang begitu terkejut hingga rahangnya ternganga dan terperangah.
Pemandangan seperti ini bukanlah hal yang mustahil. Pada tahun 2000 telah terjadi Seven Star Alignment. Secara teori, 9 planet juga bisa membentuk satu garis dan akan terjadi reinkarnasi setiap 6.000 tahun. Namun, pemandangan di depan mata mereka terlalu mengejutkan dan sulit dimengerti. 9 bintang besar tiba-tiba muncul di luar angkasa. Mereka sama cemerlangnya dengan 9 matahari. Bagaimana bisa 9 bintang besar tiba-tiba muncul di tata surya? Itu sangat tidak normal sehingga tidak realistis sama sekali. Itu sungguh tidak bisa dimengerti. Gambar-gambar yang dikirim kembali oleh pesawat luar angkasa bahkan lebih mengejutkan. Gempa bumi besar telah terjadi di berbagai lembaga penelitian dan terdapat puluhan ribu kilatan petir di kejauhan. Hal yang paling mengejutkan adalah ada seseorang yang menerobos lautan petir tadi. Seolah-olah pertempuran dewa telah terjadi dan dia menghadapi petir berbentuk manusia. Sungguh sulit dipercaya. Adegan misterius semacam ini tentu saja merupakan dokumen rahasia yang tidak dapat muncul di dunia fana. Itu disegel oleh otoritas utama dan hanya sedikit personel terkait yang dapat membacanya. Pergi ke gereja dan cari pendeta untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang terbaik adalah pergi ke Vatikan dan bertanya kepada Paus apa yang ditandakan oleh kejadian ini. Paus dibunuh oleh seseorang dari pengadilan surgawi 3 tahun lalu. Kalau begitu pergilah ke pengadilan surgawi dan tanyakan pada guru surgawi di sana. Berbagai gedung pengadilan langit sangat megah dan sakral, bahkan melebihi gereja-gereja di Vatikan. Pada hari ini, banyak tokoh penting yang datang berkunjung dan dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan para ulama. Hal ini meningkatkan telekinesis murni dari dunia langit. Yifan yang memutuskan daunnya dan menjalani kesengsaraan adalah sejenis kesempatan bagi surga celestial. Pasalnya, seiring berjalannya waktu, bangunan-bangunan langit di berbagai tempat bergema, justru menghasilkan untaian pancaran cahaya ilahi. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, penyakit membandel dari orang-orang yang dekat dengannya semuanya lenyap. Ini adalah tanda kemakmuran, tapi bisa juga menjadi tanda kehancuran diri. Segalanya bergantung pada apakah sang penguasa dunia langit mampu menanggungnya atau tidak. Di luar angkasa, pecahan tulang putih bersih, darah emas, organ dalam yang hancur, dan benda lainnya berserakan di mana-mana. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya abadi, berkilau dan tembus cahaya, dan membentuk semua jenis fenomena Dao. Mereka terpecah, lalu terlahir kembali, terus berubah. Matahari, bulan, sungai bintang, bintang kuno yang megah, wilayah bintang yang megah, setiap tetes darah adalah sejenis pemandangan yang menakjubkan. Diri sejati Yifan hancur. Darah dan tulangnya berubah menjadi sungai bintang yang mempesona dan bintang misterius. Mereka memancarkan aura perubahan waktu dan berhubungan dengan semua bintang di langit. Pada saat ini, titik cahaya ada di mana-mana, dihasilkan setelah rambut, tulang, dan organ dalamnya dilenyapkan. Ini sangat aneh. Secara samar-samar terlihat, semua jenis kitab suci sepertinya berasal dari zaman kuno. Seseorang diam-diam melantunkan mantra dan berdoa, memberkati kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Diri sejati Yifan hancur, hampir terbunuh dalam kehampaan. Bahkan roh primordialnya menjadi setitik cahaya, berubah menjadi bintang purba yang bergerak di lautan bintang ini. 9 kaisar muda mengambil tindakan pada saat yang sama, tidak ada yang mampu menghentikan mereka. Hal ini selalu terjadi sejak zaman kuno. Mereka adalah karakter utama dunia di era yang berbeda. Bahkan jika ada orang yang disebut nomor 1 yang bisa membuktikan Dao dan menjadi seorang kaisar, dia hanya akan menjadi salah satu dari mereka. Diri sejati dan roh primordialnya hancur dalam kehampaan. Tulang intinya berubah menjadi bintang seperti butiran pasir, berkelap-kelip dengan kecemerlangan yang menerangi masa lalu, masa kini, dan masa depan. 9 Great Emperor tidak mengambil tindakan. Itu karena perhatian mereka terganggu oleh target lain, mengambil tindakan untuk membunuhnya. Diri yang lewat adalah sosok yang sangat tidak jelas yang ada di masa lalu. Sungai-sungai bintang berputar-putar. Fenomena Dao alaminya ditenggelamkan oleh cahaya keperakan waktu, seolah-olah ia dipisahkan oleh sungai waktu yang tak ada habisnya, selamanya tidak mampu mendekatinya. 9 kaisar muda mengambil tindakan bersama, menyerang ke depan. Namun, seolah-olah mereka kuno, tidak dapat segera melakukan kontak dengan tubuhnya. Kaca. Salah satu petir berbentuk manusia mengembangkan teknik rahasia yang luar biasa. Saat tangannya bergerak, seolah-olah ruang dan waktu berada dalam kekacauan, menghantamkan kekuatannya ke masa lalu, menghantam diri yang lewat. Diri yang lewat membalas, melantunkan kitab suci kuno untuk kehidupan ini. Seolah-olah dia sedang duduk di tahun-tahun kuno, menyeberangi sungai waktu yang tak ada habisnya untuk melawan para kaisar muda yang agung. Keduanya mengambil tindakan satu demi satu, saling menyerang. Ini adalah pertempuran aneh yang hampir berupa ilusi dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Itu bukanlah pertemuan tubuh mereka yang sebenarnya, melainkan semacam penindasan dari hukum Dao. Diri yang lewat menghalangi seorang kaisar untuk Yifan, mengulur waktu.
Tulang-tulang yang hancur dan daging emas itu berubah menjadi matahari, bulan, dan bintang. Sungai bintang-bintang di langit berevolusi dengan cepat, kitab suci berubah menjadi pola-pola yang menutupi setiap bintang kuno dengan rapat. Hong, Great Emperor muda lainnya semuanya menunjukkan metode mereka sendiri, juga mengambil tindakan. Mereka mengembangkan dao hingga ekstrim, kekuatan dahsyat menghancurkan semua buatan, menyerang diri yang lewat, dengan cepat melenyapkannya. Melewati diri sendiri, di dalam tulang embrio yang hancur, Ye Fan menghela nafas. Dia berubah menjadi bintang, sesuai dengan bintang-bintang di langit, memanfaatkan cahaya bintang untuk membentuk tubuh dao dirinya yang sebenarnya. Di kejauhan, Dao Mi Ye Fan melihat dao dengan jelas, berdiri di masa depan, memahami hukum langit dan bumi, memahami dao agungnya sendiri, beresonansi dengan surga. Mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian meskipun dia tidak menginginkannya. 9 kaisar muda menyerang ke depan, mencekik dao diri masa depan. Metode mereka mencapai surga. Setelah serangan pertama mereka gagal, seseorang dengan cepat menunjukkan metode yang aneh, bahkan jika orang itu berdiri di masa depan, mereka masih bisa membunuhnya. Selama mereka bisa tiba, semua musuh akan dilenyapkan. Tidak ada yang bisa menghentikan 9 Great Emperor muda, tidak satupun dari mereka sepanjang zaman. Saat memahami dao di masa depan, Dao Mi Ye Fan juga ditebang, berubah menjadi ketiadaan. Yang ada hanya bintang kuno, sungai berbintang, dan domain bintang yang tersisa di langit. Tubuh asli Ye Fan berevolusi, beberapa kitab kuno bergabung menjadi satu tungku. Dia bertransformasi, menghasilkan daunnya sendiri, memupuk 100 kitab suci dalam satu tubuh, berisi 10.000 dao dalam satu tubuh. Tubuhnya berubah menjadi tulang naga, menembus semua jenis misteri kitab suci yang mendalam, membebaskan diri. Roh, keyakinan, dao, melepaskan tubuh fana dan mengubah tulang, melepaskan diri dari belenggu, menghasilkan dao milik saya. Dia menggunakan langit dan bumi sebagai tungku, menggunakan semua jenis kitab suci sebagai api untuk menempa dan membakar dirinya sendiri, membakar tungku ini menjadi merah, memurnikan tubuhnya sendiri, melunakkan jati dirinya. Dagingnya berubah menjadi bintang kuno, tulang dao menjadi sungai berbintang. Ini adalah transformasi yang aneh, yang bahkan Ye Fan sendiri tidak bisa kendalikan. Tampaknya nyata, namun juga ilusi. Setelah diperiksa lebih dekat, itu masih berupa daging dan tulang putih, tetapi dengan pandangan kabur, itu adalah bintang-bintang kuno satu demi satu, penuh kehidupan, mengembangkan aura segala sesuatu pada awalnya. Dao adalah sebuah objek, tetapi ia cepat berlalu, ada objek di dalamnya, ada esensi di dalamnya. Suara kitab suci yang samar-samar terdengar lagi. Diri masa lalu muncul kembali, seolah-olah sedang duduk di tahun-tahun kuno, secara tidak jelas melantunkan kitab suci untuk masa kini. Diri masa lalu lahir di masa lalu, tidak perlu bicara tentang dihancurkan atau tidak dihancurkan. Selama jati diri Ye Fan masih hidup, dengan sebuah pemikiran, akan ada perubahan tanpa akhir di masa lalu. Tidak ada akhirnya, tidak ada akhirnya. Bagaimanapun juga, 9 Great Emperor muda masih merupakan kesengsaraan surgawi, sejenis tanda dao humanoid, bukan manusia sejati. Mereka hanya bertanggung jawab atas kehancuran, tidak mampu berpikir seperti manusia, dan itulah mengapa mereka membantai lagi. Mereka mengabaikan jati diri, yang juga merupakan jati diri, karena saat ini, ia telah hancur, berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan roh primordial pun seperti ini, bukan tubuh yang hidup. Diri Dao, Ye Fan, juga seperti ini. Selama kesadaran sejati Ye Fan masih ada, akan ada masa depan, kemungkinan tak terbatas. Dia juga bisa muncul kembali dengan satu pikiran, menghasilkan Dao diri. Waktu terus berjalan, seutas kesadaran sejatinya tertinggal di antara diri masa lalu dan diri Dao, menghasut 9 Great Emperor muda untuk terus mengambil tindakan, menghabiskan waktu yang berharga. Ini adalah sejenis keajaiban. Sejak zaman kuno, dialah satu-satunya yang bisa menggunakan metode ini untuk bertahan selama ini di bawah tangan 9 Great Emperor muda. Beberapa dari 9 bintang besar di kehampaan telah meredup. Terlalu banyak waktu telah berlalu. Meskipun beberapa Great Emperor muda digantikan, durasi kesengsaraan surgawi secara keseluruhan masih cukup lama, dan pemandangan yang tidak teratur akan segera menghilang. Pada saat inilah transformasi Ye Fan mencapai tingkat tertentu. 9 Great Emperor tidak membunuh tulang embrionya yang hancur karena dia benar-benar sudah tidak ada lagi. Dari sudut pandang tertentu, tubuh aslinya telah mati, dan yang tersisa hanyalah kemauan yang tidak dapat dibedakan, tertinggal di antara diri masa lalu dan diri Dao. Hong, Ye Fan memupuk 100 kitab suci dalam satu tungku, berisi 10.000 Dao dalam satu tubuh. Daging dan tulangnya pada akhirnya bergabung kembali, berubah menjadi tulang naga yang menghubungkan semua kitab suci. Dia melepaskan diri, mengembangkan daunnya sendiri. Meskipun masih dalam bentuk embrio dan belum sempurna, ia telah memecahkan bahaya tersembunyi dari 5 alam rahasia besar, dan sekarang, seluruh tubuhnya menjadi satu. Tubuh asli membentuk wujud dewa, menampilkan gambar Dao.
Nyanyian kitab suci dan seruan Dao yang memekakkan telinga terdengar silih berganti. Diri masa lalu dan diri Dao, yang satu dari masa lalu, dan yang lainnya dari masa depan, bersatu. Itu seperti satu yin dan satu yang, dan juga seperti dua qi yang menyatu. Ada pepatah dalam kitab perubahan. Satu yin dan satu yang, Dao. Yin dan yang adalah induk segala sesuatu di dunia, dan titik awal segala sesuatu di alam semesta. Diri masa lalu dan diri Dao bersatu, berubah menjadi lingkaran taiji emas. Mereka bergabung bersama, berubah menjadi Dao. Sementara itu, pada saat ini, jati diri terlahir kembali dalam lingkaran emas. Bintang kuno, sungai bintang, domain bintang bergabung menjadi satu, menjadi cemerlang dan mempesona, menghasilkan tubuh asli Ye Fan. Diri masa lalu dan diri Dao menyatu, menghasilkan perubahan yang ajaib. Diri sejati terlahir kembali di lingkaran taiji emas, dan Ye Fan muncul kembali di dunia. Gabungan yin dan yang, berubah menjadi Dao. Kitab suci sangat padat, mencakup lingkaran ini. Ye Fan adalah kurva tanda Dao alami di tengah, benar-benar terwujud. Bebaskan diri, Daoku. Ye Fan berteriak, bergegas keluar dari 9 Great Emperor muda, menantang langit dan bergegas ke atas. Dia benar-benar ingin bertarung melawan seorang kaisar muda yang hebat, yang ingin bersaing dengan ahli paling kuat di masa lalu. Namun, saat ini, 9 bintang besar menjadi redup, dan semua petir berbentuk manusia menghilang. Terlalu banyak waktu telah berlalu, dan segalanya akan lenyap. Dao, yang membawa langit dan membawa bumi, meliputi segala sesuatu, mengandung esensi alam semesta. Tubuh Ye Fan bersinar cemerlang, seolah-olah dia terbentuk dari bintang-bintang kuno dan bidang bintang. Setelah terbunuh puluhan kali, ia terlahir kembali. Kelima alamnya terhubung, dihubungkan oleh sungai berbintang, dan akhirnya melangkah di jalannya sendiri. Diri masa lalu dan diri Dao menyatu, menghasilkan Dao dan melahirkan diri sejati. Mungkin masih belum sempurna, tapi sudah berbentuk embrio. Bintik-bintik cahaya bintang berkedip-kedip, dan tubuh Ye Fan sepertinya terbentuk dari bintang-bintang yang tak ada habisnya. Dia mengambil langkah pertama di jalannya sendiri, dan seluruh tubuhnya terhubung. Setiap tetes darah seperti bintang kuno yang memiliki kehidupan. Bintang kuno, sejenis Dao yang hebat. Cium segala sesuatu, peliharalah 100 kitab suci di dalam tungku, terima 10.000 Dao, dan kembali ke tubuh tungku. Ini adalah landasan Dao saya, dan titik awal saya. Petik 2. Tinju Ye Fan hancur, tapi sayangnya, 9 bintang besar hancur, dan semuanya menghilang. Tinjunya menembus tubuh kosong 9 Great Emperor, dan mereka menghilang begitu saja. Kesengsaraan surgawi belum hilang, dan lautan petir masih ada. Namun, momen paling menakutkan dan berbahaya telah berlalu. Ye Fan mengarahkan puluhan ribu sambaran petir ke dalam tubuhnya, menyempurnakan semuanya. Kuali itu melayang di atas kepalanya, maju dan mundur bersamanya. Dia naik ke langit selangkah demi selangkah, dan dengan teriakan ringan. Dao, bangkit. Menggunakan petir sebagai panduan, dia mengukir Dao di kuali. Di depan celah di antara alis Ye Fan, kuali mengeluarkan suara kengkiang, menyatu dengannya, dan keduanya menjadi satu. Dia menaruh harapan besar pada kuali ini. Jika daging, darah, dan tulangnya adalah bintang kuno, maka kuali inilah yang akan melompat keluar. Ye Fan naik ke langit, tiba di kedalaman kesengsaraan surgawi. Ia memasuki sebuah bangunan kuno megah yang juga terbentuk dari petir. Apakah ini istana langit kuno? Dia berdiri di depan gerbang surgawi selatan. 1003. Ye Fan terdiam sesaat. Apakah memang ada surga kuno? Apa yang dia lihat di hadapannya sangatlah luas. Ini adalah sekelompok bangunan yang sangat besar. Mereka dihias dengan indah dan terbuat dari batu giok. Berbagai jenis bunga, burung, ikan, serangga, angin, hujan, guntur, dan kilat terukir di paviliun dan teras. Ada juga tokoh penduduk asli zaman dahulu. Istana utama menjulang tinggi hingga ke awan. Asap dan kabut memenuhi udara. Menara pengawas yang sangat besar berdiri dalam jumlah besar, bersandar satu sama lain seperti gunung. Itu megah dan megah. Bisa dikatakan itu adalah karya para dewa. Semua ini terbentuk dari petir. Mereka sangat stabil. Ini adalah jenis pemandangan yang indah. Di atas bangunan kuno, kilat dan guntur bergemuruh. Lautan petir tidak terbatas, melonjak hebat, mengaduk 9 langit. Ini adalah sejenis keajaiban. Guntur tak berujung dan kilat yang berkobar melintas di kejauhan, mengalir deras seperti air terjun. Sedangkan kelompok bangunan ini tetap sama dari awal sampai akhir, tidak bertambah atau berkurang. Ye Fan masuk. Dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Namun, ketika dia secara pribadi datang ke sini, dia tidak melihat satupun sosok manusia. Seolah-olah dia telah tiba di tanah suci. Suara guntur sepertinya sudah menghilang. Peng! Tiba-tiba, sebuah istana meledak, menenggelamkannya ke bawah. Semua pori-pori di tubuh Ye Fan menyerap dan memancarkan pancaran listrik. Dia melangkah keluar dari dalam. Dia melanjutkan ke depan. Namun, setiap kali dia memasuki istana,
selalu ada ledakan petir yang mengejutkan dunia. Semua bangunan kuno tidak mengizinkannya mendekat, berbenturan dengannya. Tiba-tiba, garis-garis warna keberuntungan turun dari langit. Mata air manis yang tak ada habisnya melonjak dari bangunan kuno. Ada juga pemandangan aneh 10.000 cahaya warna-warni terbang ke langit. Bunga berkilauan yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Mereka dihasilkan oleh petir. Dia melihat jenis dao lain yang memotong fenomena tidak teratur. Dia tidak mencoba menangkapnya. Ini semua hanyalah pemandangan aneh, bukan mata air manis dan bunga dewa yang sebenarnya. Dia harus waspada. Setiap kali dia memasuki istana surgawi, akan ada kilat yang bergemuruh. Menara pengawas kuno akan hancur dengan sendirinya, cahaya yang menyala-nyala menjadi semakin kuat. Yevan melanjutkan ke depan. Pada akhirnya, dia naik ke langit, meninggalkan tempat yang diduga sebagai surga kuno. Dia tidak memasuki istana terdalam, melainkan masuk lebih tinggi lagi di atas lautan petir. Dong, suara guntur yang memekakkan telinga terdengar di udara. Ada naga-naga besar yang turun satu demi satu, puluhan ribu di antaranya muncul. Jenis lain dari fenomena tidak teratur pemutusan dao muncul, menenggelamkannya di dalam. Yevan tercengang dan terus naik. Dengan suara peng, dia hampir tidak bisa bernapas karena tekanan. Pegunungan naga yang megah muncul satu demi satu. 99 gunung naga muncul di langit di atas, menghancurkannya hingga dia merasa seperti tercekik. Semuanya terbentuk dari petir, tapi untungnya tidak meledak, hanya berdiri di sana. Ini juga merupakan jenis tanda dao. 99 pegunungan naga telah mengunjungi banyak bintang kuno, yang diukir oleh grid dao langit berbintang ini, muncul di sini. Sepertinya itu luar biasa. Lalu, dia mengerutkan kening. Mungkinkah pengadilan surgawi benar-benar muncul di bumi dan tercatat dalam hukum dao karena hal ini? Yevan terus naik ke langit, dan dia melihat pemandangan yang semakin menakjubkan. Fenomena dao severing juga berubah secara tidak terduga. Totalnya ada 9 jenis, namun secara umum sulit untuk melukai tubuhnya. Setelah bertarung melawan 9 penguasa besar muda, dia bisa dianggap telah lulus. Pada akhirnya, dia sampai di akhir. Dia mengalami tekanan luar biasa di sini. Primal Chaos melonjak ke atas, setiap sambaran petir terjalin dengan kekacauan utama, mampu menghancurkan segalanya. Yevan menghirup udara dingin. Kedalaman kesengsaraan surgawi sangat mengerikan seperti yang diharapkan. Petir semacam ini pasti bisa melukainya, dan kemungkinan besar itu dipersiapkan untuk orang suci. Dia diam-diam memperhatikan untuk waktu yang lama, dan kemudian dia melakukan sesuatu. Dia mengeluarkan artefak kuali. Ini adalah artefak pembuktian dao miliknya. Dia melemparkannya ke dalam petir kekacauan utama dan mulai menempanya. Selama proses ini, dia menggunakan hatinya sebagai pisau dan melemparkan ratusan karakter kuno ke dalam kuali. Mereka memasuki dinding kuali, berulang kali, memalu dan memurnikannya. Ini adalah ratusan karakter kuno yang dia peroleh dari peti mati penarik naga. Setelah sekian lama, dia masih belum bisa memahaminya. Sebagai tungku, dia telah memupuk ratusan kitab suci, tetapi dia tidak dapat memahami kitab terpendek ini. Pada saat ini, dia dengan hati-hati mengukirnya dan menempanya ke dinding kuali. Kitab suci ini tidak muncul di dunia dan menghilang berulang kali. Namun, dia tidak menyerah dan menempanya ribuan kali. Petir Primal Chaos meretas dengan kacau. Jika bukan karena sumber akar semua energi kehidupan yang telah lama berubah menjadi abu dan tidak meninggalkan apapun, bahkan jika Yevan sendiri yang masuk, dagingnya akan tetap terkoyak dan dia tidak akan bisa bertahan lama. Yevan tetap sama dari awal sampai akhir. Dia menempa kuali di bawah lautan petir kekacauan utama ini, menempa artefak pengakuan dao miliknya sendiri. Beberapa ratus karakter kuno digabungkan ke dalamnya, dan kuali menjadi semakin dekat ke dao. Pada akhirnya, dia hampir kehabisan seluruh semangatnya dan hanya berhenti ketika dia merasa sulit untuk melanjutkan. Beberapa ratus karakter kuno masuk. Mengenai apakah mereka menghilang atau tidak, dia tidak peduli. Kuali ini memiliki hukum abadi tertinggi seperti nyala api selama proses pemurnian. Cukup menggunakannya untuk mengkalsinasi. Kuali hanya perlu bergerak dengan kecepatan yang sama dengannya dan perlahan berubah. Tidak mungkin hal itu bisa dilakukan dalam semalam. Itu sudah cukup untuk maju bersamanya. Ini adalah artefak pembuktian dao. Yevan membuka mata langitnya. Dua seberkas cahaya seperti obor menembus lautan petir kekacauan utama. Dia memperlihatkan ekspresi kaget dan berkata, apa yang ada di dalam lautan petir kekacauan utama ini? Sayangnya, bahkan mata surgawi tidak dapat melihatnya. Dia hanya bisa merasakan secara samar seutas aura yang bisa menghancurkan langit sepanjang zaman. Itu membuat seseorang gemetar. Itu tidak dapat diganggu-gugat dan membuat hati seseorang merasa hormat. Untaian demi untaian petir kekacauan utama tercurah seperti lautan luas dan tak terbatas. Terlalu sulit untuk menerobos, jadi dia tidak mengambil risiko. Saat ini, segalanya menjadi samar. Hukuman surgawi mengering dan kilat pun surut.
Lautan petir yang berkobar padam seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Seolah semuanya hanyalah mimpi. Di dalam alam semesta independen Yevan, semua pancaran dan kecemerlangan petir menghilang. Itu nyata dan ilusi, membuat orang merasa seolah-olah itu tidak nyata. Kosmos tanpa batas, langit berbintang tanpa batas. Pemandangan sebenarnya sedingin es dan gelap. Itu sunyi dan layu, keheningan abadi yang mematikan. Setelah berbagai pemandangan ajaib menghilang, semuanya kembali normal. Tidak ada suara sedikit pun. Selalu seperti ini sejak dahulu kala. Hanya ada seorang laki-laki telanjang yang berdiri sendirian. Aku berhasil melewatinya begitu saja. Yevan berkata pada dirinya sendiri. Dia terkejut menemukan seorang kaisar muda yang hebat. Dia berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya, nyaris lolos dari kematian, dan benar-benar berhasil melewatinya. Dia tidak gemetar karena kegembiraan setelah berhasil memutuskan Dao. Hatinya tenang dan bebas dari rasa khawatir. Dia berdiri di kosmos ini untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Yevan mengeluarkan raungan yang jelas. Sungai surgawi menggantung dari mulutnya, dan aura seluruh tubuhnya seperti pedang. Dengan suara gemuruh, pasukan bergerak 100.000 li, dan pedang kacau membelah langit. Kaca, kemegahan yang jelas berkedip-kedip, dan kemudian semuanya lenyap. Ekspresinya damai dan tenang. Dia meregangkan tubuhnya dan menghadap langit berbintang yang tak terbatas. Matanya dalam, dan dengan tarikan napas yang kuat, semua sisi bergerak. Puluhan ribu helai kemegahan bintang mengalir, mengikuti domain bintang dan turun dari kedalaman kosmos. Mereka berkumpul menuju tubuhnya, membentuk lautan perak yang menguburnya di dalam. Seluruh tubuh Yevan berkilauan dengan kemegahan yang berharga. Pori-pori di permukaan tubuhnya terbuka semua, menerima baptisan cahaya bintang untuk mengisi kembali energi esensi yang dikonsumsi selama bencana. Daging dan tulangnya juga tampaknya telah berubah menjadi bintang kuno yang tak ada habisnya saat ini, berkedip-kedip tanpa batas. Mereka dihubungkan oleh sungai berbintang, dan 5 alam rahasia besar itu seperti 5 harta karun. Ada banyak sekali bintang di langit, dan sungai bintang tidak terbatas. Setelah waktu yang tidak diketahui, tempat ini akhirnya menjadi tenang, berubah menjadi kegelapan dan dingin. Tubuh Yevan tidak lagi bersinar, dan pemotongan daunnya telah mencapai kesempurnaan. Ada 3 tahap untuk memutuskan Dao dan memasuki keabadian. Dia berdiri di anak tangga ketiga kerajaan, melintasi 3 alam kecil. Ini tidak bisa dianggap sebagai keajaiban. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu masuk akal. Kekuatannya sudah lama mencapai tingkat yang disyaratkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh Paus dan mengalahkan ksatria dewa? Hanya saja dia belum memverifikasinya dengan langit dan bumi. Sekarang, dia telah menerobos dalam sekali jalan, menggunakan tubuhnya untuk memutuskan Dao untuk memverifikasi dirinya sendiri. Secara alami, buah Dao dan kekuatan aslinya akan terungkap. Ini adalah peristiwa langka dan menakjubkan sejak zaman dahulu kala. Bukannya belum pernah ada orang yang melakukan hal ini sebelumnya, tapi hal ini sangat jarang terjadi. Jumlah orang yang telah melakukan ini sejak zaman kuno hanya sedikit, dan melewati 3 tahap sekaligus sungguh terlalu mengejutkan. Yevan berdiri di sana untuk waktu yang lama, dan baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan 1 set pakaian dan memakainya. Dia kemudian mengambil 1 langkah dan menghilang dari tempat ini, menuju bintang kuno di depannya. Pada hari ini, berbagai bangunan istana langit di bumi berkembang dengan cemerlang. Ini bisa dianggap sebagai keajaiban. Banyak orang terperangah, dan iman mereka meningkat pesat. Bagi dunia langit, ini adalah masa keemasan. Jumlah orang yang masuk ke pengadilan meningkat pesat, dan beberapa di antaranya adalah tokoh berpengaruh. Selain itu, banyak orang dari dunia Dao juga muncul satu demi satu, mencari guru Tao kecil untuk bergabung dengan mereka. Itu karena seorang ahli hebat telah menyimpulkan bahwa penguasa pengadilan surgawi, Yevan, telah memutuskan Dao dan menarik petir untuk melemahkan tubuhnya. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sejak dunia mengering. Ini adalah berita yang luar biasa, dan semua orang tahu apa maksudnya. Memutuskan Dao untuk menjadi raja di lingkungan seperti ini jauh lebih sulit dibandingkan di zaman kuno. Dia benar-benar tak tertandingi di zaman sekarang. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang seperti ini. Jika mereka bisa memasuki langit berbintang dan menginjakkan kaki di bintang kuno lainnya yang memiliki kehidupan, masa depan mereka tidak akan terbatas, dan mereka pasti akan menjadi orang suci. Dia seharusnya tidak menjadi pangeran kekaisaran, kan? Hanya orang seperti itu yang bisa mencapai langkah ini. Para ahli hebat di dunia merasa cemas. Begitu orang seperti itu menjadi orang suci, dia pasti tak tertandingi di bawah langit berbintang, dan akan sulit menemukan lawan di dunia. Tuan, setelah melihat Yevan kembali dengan selamat, para murid sangat bersemangat. Tidak ada yang mengerti lebih baik dari mereka apa artinya ini. Fisik dewa umat manusia telah memutuskan Dao selama zaman kekacauan, dan dia akan mampu menyapu domain bintang ini.
Pengadilan langit akan melampaui semua sekte, dan mungkin akan benar-benar menciptakan sebuah legenda. Komatsu mengedipkan matanya yang besar dan menerkam dengan cepat. Dia menarik ujung pakaian Ye Fan dan menghapus ekspresi menyedihkannya. Dia tertawa bodoh dan berguling-guling di atasnya. Ye Fan tersenyum dan dengan murah hati memberi hadiah kepada semua murid. Dia menyebarkan banyak obat spiritual dan kemudian mengeluarkan sebagian daging buaya leluhur. Dia menyuruh mereka makan lebih sedikit dan mengolah lebih banyak agar mereka tidak merugikan diri mereka sendiri. Dia sekali lagi menuangkan kekuatan kemauan murni yang dikumpulkan di gunung kecil ke dalam kuali. Sekarang, itu sudah menjadi senjata raja sejati dan bisa disebut raja tertinggi. Ini karena bahannya istimewa dan tanda dao yang diukir di atasnya sangat luar biasa. Kuali itu bergetar dengan lembut, dan suara kitab suci kuno terdengar. Seolah-olah seseorang sedang melantunkan kitab suci dan berbicara tentang dao agung langit dan bumi. Itu sangat misterius. Ye Fan duduk bersila di atas batu biru dengan kuali tergantung di atas kepalanya. 10.000 helai sumber energi mengalir, dan sosoknya tidak jelas. Itu membuat orang merasa hormat seolah-olah dia sedang menghadapi dao agung. Para murid takjub saat mengetahui bahwa Ye Fan tidak perlu menjelaskan kitab suci. Saat menghadapi kuali ini, mereka bisa merasakan tubuh dan pikiran mereka menjadi halus dan dekat dengan dao. Sangat mudah untuk memahami dao. Komatsu sangat lincah dan tidak merasa hormat seperti murid lainnya. Dia melompat-lompat, dan dengan suara baji, dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam kuali. Dia terangkat oleh semua sumber energi kehidupan dan segera menjadi sangat malu. Gunung kecil itu tidak terlalu tinggi. Hanya ada beberapa pondok jerami dan ladang obat. Tidak banyak esensi spiritual di sini, tetapi hari ini, sangat hidup. Ye Fan memutuskan dao. Banyak master sekte datang untuk memberi selamat padanya. Mereka semua menganggap keajaiban semacam ini agak sulit dipercaya. Memutus dao di era tanpa kultivasi, ini seperti sebuah legenda. Semua orang hanya bisa menghela nafas kagum seperti ini. Ye Fan mengatur meja batu giok dan menerima tamu dari seluruh penjuru gunung. Dia memberikan buah spiritual dan mengeluarkan daging suci ras buaya. Banyak orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Orang tua ini telah mendengar tentang buaya dewa dari luar daerah. Menurut apa yang dikatakan oleh biksu tua sekte Buddha, Sakyamuni menekannya saat itu. Siapa sangka buaya itu akan menjadi makanan di piring hari ini. Semua orang hampir gemetar. Ada yang tidak berani menikmatinya, namun ada juga yang tidak percaya dengan hal gaib. Mereka tidak mendengarkan peringatan Ye Fan dan makan setengah tael terlalu banyak. Akibatnya, tubuh mereka dipenuhi dengan kemegahan ilahi dan hampir meledak. Mereka ditekan oleh Ye Fan. Sekarang, dao Ye Fan telah selesai. Tidak banyak hal di dunia ini yang dapat menarik perhatiannya. Mencapai dao dan menjadi abadi adalah satu-satunya tujuannya. Dia berdiri dan mengangkat cangkir anggurnya. Dia dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan dari master sekte dari sekte dao bumi tengah. Dia bertanya tentang pengadilan surgawi yang legendaris, serta rahasia kuno seperti perang antar dewa. Sekte Sangcingku memiliki batu suci. Rumor mengatakan bahwa itu adalah batu penjuru yang jatuh dari langit kuno. Jika saudara Ye tertarik, aku bisa membawakannya kepadamu, kata Master Sekte Sangcing. Yang lain juga angkat bicara satu demi satu, memberikan petunjuk penting. Sekarang Ye Fan telah menyelesaikan daunnya dan menguasai dunia, tidak ada satu orang pun yang tidak ingin membentuk karma baik dengannya. Mereka semua menceritakan semua yang mereka ketahui kepadanya. Sekte Kunlunku punya setengah menara pengawas kuno. Rumornya, itu adalah bangunan yang hilang di dunia manusia dari surga kuno, kata Master Sekte Suechen. Bagus, Ye Fan mengangguk. Segala macam legenda, rahasia, dan buku giok kuno akan menjadi petunjuknya. Dia ingin menemukan surga kuno dan menggalinya. 1004. Pada hari itu, Kunlun, Sekte Pedang Abadi, Sekte Sangcing, Sekte Kuanzen, Sekte Vermilion Phoenix, Lembah Segudang Iblis, dan kekuatan lainnya semuanya memberikan petunjuk yang menggerakkan Ye Fan. Inilah batu suci itu. Beratnya lebih dari 10.000 kati. Beberapa nenek moyang saya mengatakan bahwa itu adalah batu surgawi dari alam luar, sementara yang lain mengatakan bahwa itu adalah batu penjuru pengadilan surgawi. Master Sekte memerintahkan seseorang untuk meletakkan batu ungu di tanah. Batu itu berwarna ungu dan sebesar batu kilangan. Itu tampak seperti batu giok kuno yang tertutup debu. Warnanya gelap dan mengilap, dan sangat berat. Baru saja, kedua tetua tertinggi berkeringat banyak karena kelelahan. Ye Fan mengitarinya dan merasa bahwa itu benar-benar sebuah landasan. Dia tidak bisa tidak bertanya dari mana itu diperoleh. Master Sekte Sangcing mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Pada suatu malam hujan di zaman dahulu, semburan gunung menciptakan jurang di kaki Gunung Mao, dan awan ungu membubung tinggi. Master Sekte tua terbangun di tengah malam dan melihat ke bawah gunung. Dia melihat istana surgawi runtuh. Dia bergegas menuju hujan dan menemukan bahwa istana surgawi hanyalah ilusi dan tidak ada.
Itu seharusnya merupakan ulangan dari pemandangan prasejarah, dan dia hanya melihat batu ungu di jurang. Semua orang mendecakkan lidah karena heran dan berkumpul untuk melihat batu aneh itu. Ye Fan meletakkan tangannya di atasnya, dan itu sangat hangat. Dia menggunakan hatinya untuk merasakannya dan mendengar gelombang kilat dan guntur, serta suara pedang yang bergetar bersamaan. Dia mengaktifkan hukum Dao dan membuat pemandangan buram. Hujan deras mengguyur, dan teriakan perang mengguncang langit. Raungan para ahli yang tak tertandingi terdengar, dan kemudian sebuah istana surgawi runtuh dan jatuh dari langit. Sayangnya, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sulit untuk mengatakan apakah itu pertarungan antar dewa atau bukan. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Istana kuno yang diperintahkan oleh Master Sekte Sui Chen untuk diangkut juga telah tiba. Tingginya puluhan kaki dan tampak seperti gunung kecil. Ia agak megah dan seluruh tubuhnya terbuat dari bulu hijau. Meski hanya tersisa separuhnya, keagungannya tidak berkurang. Ini benar-benar istana surgawi. Skala ini tidak berubah bahkan setelah bertahun-tahun. Sungguh luar biasa, seseorang berseru. Hati Ye Fan tergerak, gaya ini sedikit mirip dengan reruntuhan dewa di wilayah bintang biduk utara. Dia belum pernah ke zona terlarang kehidupan itu, tapi dia telah melihat beberapa deskripsi di buku-buku kuno. Di depan reruntuhan ilahi, gerbang surgawi selatan menjulang tinggi dengan megah. Itu setengah runtuh, meninggalkan legenda yang tak ada habisnya di dunia ini. Apakah itu benar-benar sebuah bangunan yang ditinggalkan oleh Istana Langit? Ye Fan berkonsultasi dengan pemimpin Sekte Sui Chen secara rinci tentang asal-usul istana ini. Dia mengatakan kepadanya dengan jujur bahwa itu digali dari kaki Kunlun. Ye Fan dengan lembut membelai menara pengawas kuno ini, dan kemudian dia mengedarkan kultivasinya, ingin kembali ke sumbernya, mengukir semua jejak yang tertinggal di masa lalu. Ada formasi yang tak terlukiskan di dalam istana batu giok hijau ini. Itu sangat dalam dan kompleks, dan inilah alasan mengapa ia bisa ada di dunia ini begitu lama, melindunginya dari kerusakan. Ye Fan terkejut, hukum semacam ini berada di luar imajinasi orang awam. Dia sangat percaya bahwa ini adalah gedung pengadilan surgawi. Dia mengaktifkan hukum alam, dan bulu burung Phoenix keluar dari tubuhnya. Rantai keteraturan terhubung ke istana surgawi biru saat dia merasakan peristiwa di masa lalu. Sebaliknya, itu terlalu kuno, tidak mungkin dipulihkan. Bahkan seseorang sekuat dia pun merasa hal itu sia-sia, karena dia samar-samar menebak bahwa hal itu kemungkinan besar terjadi pada jutaan tahun yang lalu. Weng, tepat ketika Ye Fan hendak melepaskannya, riak tiba-tiba muncul di istana hijau. Cahaya berkedip-kedip, dan suara yang sangat bermartabat terdengar, membuat seluruh gunung pendek bergetar. Kaisar sudah meninggal, para jenderal dewa dari berbagai wilayah berada dalam kekacauan. Pengadilan langit telah runtuh, hancur berantakan dalam satu hari. Ini bukanlah kata-kata yang benar, melainkan kehendak ilahi yang sangat lemah. Itu sangat kuat sampai membuat seseorang gemetar. Selain Ye Fan, semua orang berlutut. Jiwa semua orang gemetar. Seberapa kuatkah keberadaan ini? Itu ada selama bertahun-tahun tanpa akhir, setidaknya 1.000.000 tahun, bukan? Suaranya bergema di seluruh istana hijau, membuat orang lain sulit menahannya. Ahaha, ada beberapa murid gerbang Dao yang tidak bisa bertahan, tubuh mereka retak, hampir pecah. Kuali di atas kepala Ye Fan bergemuruh, melepaskan seutas sumber energi untuk melindunginya. Puh, seorang master sekte yang terlalu dekat dikelilingi oleh tekanan seperti ini, batuk seteguk darah. Sulit baginya untuk menolak, tidak mampu menanggungnya. Ekspresi Ye Fan berubah. Semua energi sumber kehidupan naik dan turun, helai demi helai energi keberuntungan melonjak, melindungi semua orang di bawah, mencegah siapapun mati karenanya. Eksistensi macam apa ini? Itu melampaui tahun-tahun yang tak ada habisnya, suaranya yang menyedihkan cukup untuk membunuh orang-orang saat ini. Itu sangat kuat hingga tingkat yang mengerikan, sulit dipahami orang lain. Bahkan jika dia bukan seorang kaisar kuno, dia pastilah seorang kaisar semu. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia bahkan percaya bahwa ini mungkin seorang kaisar suci. Tidaklah aneh jika ada beberapa Great Emperor di era legendaris itu. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengembalikan jejak yang ditinggalkan di masa lalu, tapi sayangnya, tahun-tahun tanpa akhir sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Hanya suara sedih yang tersisa, tidak ada yang lain. Setelah memutuskan Dao, dia memiliki metode menembus surga, tetapi tidak mungkin dia bisa menciptakan sesuatu dari udara tipis, tidak mampu membalikkan waktu bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Ketika semuanya sudah tenang, semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka sangat hormat terhadap Ye Fan. Ini benar-benar menantang surga, memungkinkan suara surga kuno muncul kembali, memungkinkan mereka untuk mengintip ke sudut misteri langit dan zaman kuno. Istana langit yang legendaris itu benar-benar ada dan muncul sebelumnya di bumi kuno. Aku penasaran, jejak seperti apa yang tertinggal. Ye Fan merenung, menjadi linglung. Dao saudaraku, kamu harus berpikir 3 kali sebelum memilih pengadilan langit sebagai nama sektemu.
Ada banyak jenius surgawi kuno yang menakjubkan yang ingin melakukan hal hebat seperti itu, tetapi pada akhirnya, mereka semua mengalami kemalangan. Benar, dua kata, pengadilan surgawi, menghancurkan masa lalu dan masa kini, bukan sesuatu yang bisa kita tanggung. Jika seseorang tidak abadi dan dengan gegabah mendirikan pengadilan surgawi, pada akhirnya pengadilan surgawi akan runtuh dan menyebabkan kejadian yang tidak terduga. Semua orang menasihati, semuanya karena niat baik. Di masa lalu, mereka tidak terlalu memikirkannya, namun ketika mereka mendengar suara sedih tadi, itu benar-benar membuat hati mereka bergetar. Mereka mengingat kembali berbagai legenda dari zaman kuno. Ye Fan mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, berbagai sekte mengirimkan sejumlah besar barang kuno, semuanya berhubungan dengan perang para dewa dan berhubungan dengan surga kuno. Pada akhirnya, orang-orang yang datang untuk memberi selamat semuanya pergi. Berbagai master sekte pergi, dan kerumunan bubar. Tumpukan artefak dan buku-buku kuno yang bergunung-gunung tertinggal di gunung pendek itu. Dalam setengah bulan berikutnya, Ye Fan membenamkan dirinya di lautan buku-buku kuno, lupa tidur dan lupa makan saat dia mencari segala macam metode. Orang tuanya sudah tidak ada lagi di sini, dan sulit ada apapun di dunia ini yang dapat menarik perhatiannya. Satu-satunya hal yang dapat menarik perhatiannya adalah menjadi makhluk abadi. Dia ingin menyelidiki pengadilan surgawi yang legendaris, tetapi terlalu banyak waktu telah berlalu dan semuanya telah terkubur dalam debu sejarah. Sekarang, dia hanya bisa menyelidikinya melalui legenda, anekdot, dan buku tulang ramalan. Waktu mengalir seperti air, selalu berlalu tanpa disadari. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Sudah 6 tahun sejak Ye Fan kembali ke sisi langit berbintang ini. Selama tahun-tahun ini, selain berkultivasi, dia menghabiskan sebagian besar waktunya menyelidiki rahasia perang para dewa dan makhluk abadi. Dia mempelajari beberapa rahasia kuno. Kini, prestise pengadilan surgawi semakin meningkat dari hari ke hari. Sulit bagi Ye Fan untuk menemukan lawan di dunia, jadi dia secara alami menerima bantuan dari berbagai pihak dalam mencari buku-buku kuno. Selama 5 tahun ini, dia melakukan segala yang dia bisa untuk mengunjungi berbagai sekte. Dia pergi ke Vatikan, mendaki Gunung Olympus, pergi ke Tanah Suci Mesir, dan bahkan pergi jauh ke Tanah Buddha di India. Dia meninggalkan jejak kakinya di setiap tempat terkenal di dunia. Pengadilan surgawi kuno tidak digali, tapi dia secara tak terduga memperoleh beberapa kitab suci kuno. Itu memberinya pencerahan, dan perolehannya tidak dangkal. Ye Fan mengerahkan seluruh kekuatannya. Selain mencari surga kuno, dia juga mencari petunjuk tentang diagram kenaikan abadi. Dia tidak menyangka akan benar-benar membuat penemuan terobosan. Sudut ke-8, diagram peluang menuju kenaikan abadi, terkubur di bawah fondasi kuil kuno. Membuka relung Buddha, selain beberapa relik, juga terdapat sepotong tulang. Ini adalah kuil kuno yang ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang biksu pemula. Setelah mendapatkan barang-barang ini, sekte Buddha yang kuat mengetahui bahwa Ye Fan sedang berkunjung dan ingin melihat tulang tersebut. Mereka tidak berani membangkang dan langsung memberikannya kepadanya. Ini adalah panen yang luar biasa. Selain mencari surga kuno, perang para dewa, dan peninggalan lainnya, Ye Fan juga terus mencari diagram peluang kenaikan abadi, yang akan sangat berguna baginya di masa depan. Setelah mendapatkan sudut ke-8 dari diagram kenaikan abadi, dia mengesampingkan segalanya, termasuk penyelidikan pengadilan surgawi, karena dia telah membuat keputusan penting. Sebagai Kaisar Semu, klan Yongseong memasuki tanah kenaikan abadi dan akhirnya memperoleh ramuan abadi, nyaris lolos dari kematian. Saya sudah memutuskan dao saya. Meskipun kekuatanku jauh lebih rendah daripada dia, aku telah memperoleh diagram kenaikan abadi, dan itu hampir selesai. Mungkin saya bisa melangkah lebih jauh. Petik 2. Rahasia Immortal Ascension terlalu menggoda. Tidak ada yang mau menyerah. Ini adalah sesuatu yang bahkan kaisar hebat pun akan perjuangkan sepanjang hidup mereka, apalagi Ye Fan. Ini adalah tujuan utamanya. Aku sangat ingin masuk dan mencobanya, kata Ye Fan pada dirinya sendiri. Dia hanya kehilangan satu sudut diagram kenaikan abadi. Bukan karena dia tidak bisa menunggu dan terlalu tidak sabar, tetapi dia tahu bahwa sudut diagram kenaikan abadi telah hancur di tahun-tahun kuno dan tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi. Kalau tidak, Sein kuno tidak akan pergi bersama. Oh, satu sudut diagram kenaikan abadi saja sudah cukup untuk membuat mereka mundur. Sepertinya peluangnya kecil dan akan sulit untuk berhasil. Lupakan saja, saya anggap saja sebagai pramuka dan lihat dulu. Saya tidak berpikir bahwa saya pasti akan berhasil. Petik 2. Ye Fan melanjutkan perjalanannya, hanya membawa Komatsu bersamanya. Mereka menuju ke barat dan memasuki pegunungan Kunlun. Kemudian, mereka berjalan mengelilingi formasi kuno dan tiba di wilayah tanpa batas. Komatsu segera melebarkan matanya. Ini adalah Gunung Naga kuno, nenek moyang pegunungan. Itu sangat luas dan tidak terbatas, megah dan menakutkan. Seolah-olah naga sejati yang hidup sedang berhibernasi di sini.
Pegunungan Kunlun yang sebenarnya tidak terbatas dan tidak terbatas. Setiap puncak gunung seperti sebongkah tulang naga, menjulang tinggi ke awan, megah dan megah. Pohon-pohon pinus kuno menghijau dan air terjunnya tak terbatas. Itu seperti gulungan lukisan yang diletakkan secara horizontal di depan mereka. Yevan berkeliaran di wilayah pegunungan ini selama lebih dari setengah bulan. Dia mengamati medan dan tidak berani bertindak sembarangan. Dia menyatukan diagram kenaikan abadi dan mempelajarinya berulang kali, menemukan jalan yang aman. Namun, jalan menuju pusat tanah keabadian itu kosong. Setelah diagram disatukan, hanya bagian tengahnya yang hilang. Sungguh disesalkan. Lebih dari 20 hari kemudian, cahaya ungu menyala di kejauhan. Komatsu melompat keluar seperti roh ungu kecil. Tubuh kecilnya memeluk batu giok putih bersih seluas 1 meter persegi. Matanya yang besar seperti batu permata hitam berkedip saat dia berjalan dengan terhuyung-huyung. Dia bergoyang maju mundur dengan sengaja untuk mendapat pujian dari Yevan. "Yi, apakah itu mirip dengan batu fondasi Istana Langit?" Yevan tercengang. Komatsu menjulurkan dada kecilnya lalu mengangguk. Dia berbalik dan melompat ke arah tebing, membawa Yevan ke gunung yang rusak. Tempat ini sepertinya telah dihancurkan oleh sesuatu. Yevan mencari-cari dan menemukan sepotong kecil peninggalan bersejarah di dekatnya. Dahulu kala ada seorang kultivator yang tinggal di sini dan menggunakan batu giok tersebut untuk membangun tempat tinggal di gua. Namun, bangunan itu telah hancur. Dia membelai batu giok ini dan jantungnya berdebar-debar. Mereka benar-benar berasal dari sumber yang sama dengan batu fondasi pengadilan surgawi. Ada formasi serupa di dalamnya, tapi sayang sekali hanya ada selusin. Pengadilan surgawi, Kunlun. Yevan terguncang setelah memikirkannya dengan serius. Mungkinkah ada hubungan antara langit kuno dan pegunungan 99 naga? Dia merasa terguncang. Ia memikirkan banyak hal karena semuanya berasal dari zaman kuno. Mereka sangat kuno sehingga sulit untuk dilacak kembali. Selama era itu, siapa yang dapat mengendalikan 99 gunung naga yang luas untuk turun dari satu bintang kuno ke bintang kuno lainnya? Mungkin hanya surga kuno yang bisa melakukannya. Jika memang ada kekuatan sebesar itu yang dapat mengendalikan pegunungan naga dan menghancurkan begitu banyak bintang kuno yang memiliki kehidupan untuk memupuk harapan kenaikan abadi, maka itu adalah jawabannya. Pada akhirnya, Kaisar meninggal dan para dewa dari berbagai daerah jatuh ke dalam kekacauan. Sebuah bencana besar terjadi dan pengadilan langit runtuh. Berbagai alasan dan rahasia era primordial sudah tidak diketahui. Hati Yevan kacau dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Perang para dewa dan istana langit sebenarnya ada hubungannya dengan 99 pegunungan naga. Ia menatap lekat-lekat ke arah kedalaman daratan Kunlun dan berkata, "Ayo pergi dan lihat dengan peta segi 8. Sekalipun kita tidak bisa memperoleh apapun, itu sudah cukup untuk melindungi diri kita sendiri. Mari kita lihat apa yang disebut sebagai tanah kenaikan abadi, dan apa yang disebut dengan harapan kenaikan abadi." Mata hitam besar Komatsu berkedip-kedip dengan cahaya terang saat dia melompat ke sisinya. Yevan menyalin peta topografi dan melangkah ke pegunungan, menuju kedalaman Kunlun. 1005. Kunlun yang agung sangat luas. Ia melintasi 6 arah dan menekan 8 daerah terpencil. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Ini adalah gurun primitif yang tidak terlihat ujungnya. Sebagai perbandingan, pegunungan Kunlun di dunia fana hanyalah sebuah sudut. Itu adalah ujung dari pegunungan utama ini. Memasukinya akan membuat seseorang merasa tidak berarti. Menghadapinya seperti menghadapi langit berbintang yang luas. Setiap gunung sangat tinggi, dikelilingi awan dan kabut. Seolah-olah kekacauan utama telah memenuhi udara dan dipenuhi dengan energi awal mula langit dan bumi. Jika seseorang terbang ke langit, mereka secara kasar akan dapat memahami bahwa ini adalah naga yang sedang tidur. Gunung yang tak terhitung jumlahnya adalah tulang punggung naga, berbaring dalam posisi bersila. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Ini benar-benar tanah suci naga yang melonjak. Yevan mahir dalam teknik genesis dan secara alami dapat melihat medan yang luar biasa di sini. Ini adalah nenek moyang dari 10.000 gunung, akar dari pegunungan. Medannya telah mencapai batas yang diizinkan oleh langit dan bumi. Buk, buk, tanah bergetar dan langkah kaki yang berat terdengar di kejauhan. Beberapa makhluk raksasa muncul, tingginya puluhan kaki, dan tanah berguncang setiap kali dia melangkah. Monster macam apa ini? Yevan terkejut. Makhluk-makhluk ini tampak seperti kera raksasa, tetapi terdapat tanduk spiral panjang di antara alis mereka. Tubuh mereka berwarna merah darah dan ditutupi rambut tebal. Mata mereka seperti obor yang berkedip-kedip. Kunlun memiliki banyak binatang purba. Meskipun area di depannya merupakan zona terlarang, terdapat banyak area yang relatif aman yang memungkinkan semua jenis makhluk untuk bertahan hidup. Mereka menatap Yevan dengan sekali pandang. Tanduk panjang di antara alis mereka tiba-tiba bersinar dengan kilat dan guntur. Sambaran petir berwarna hijau menyala merobohkan dan mencukur sebagian puncak gunung.
Ye Fan bermandikan cahaya saat dia melayang di udara, tidak bergerak. Di bawah langit berbintang, hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyakitinya. Seperti yang diharapkan dari alam abadi Kunlun. Binatang-binatang ini sebanding dengan para master sekte saat ini. Dia menunjuk dengan jarinya dan cahaya jernih keluar, langsung memotong setengah dari kultivasi mereka. Kemudian, ia memancarkan aura surgawi yang menutupi langit dan menutupi bumi. Binatang-binatang besar itu segera gemetar dan berlutut. Mereka gemetar ketakutan dan tidak berani bertindak gegabah lagi. Seolah-olah mereka memuja dewa dan tidak berani bergerak. Ye-Fan menemukan beberapa kenangan dari lautan kesadaran mereka. Ada beberapa makhluk yang sangat kuat di Vena kuno Kunlun ini yang dianggap tabu oleh mereka. Mereka tidak berani mengambil satu langkah pun ke dalam. Pada saat yang sama, ini adalah tanah rahasia yang dapat menghasilkan item-item suci yang tidak dapat diprediksi. Itu semua adalah harta langka. Ye-Fan membiarkan mereka pergi dan terus bergerak maju dengan Komatsu, mengacu pada peta medan di tangannya untuk menghindari memasuki area berbahaya secara tidak sengaja. Dia tidak berjalan terlalu cepat. Sepanjang perjalanan, pohon-pohon kuno tampak kokoh dan kuat. Banyak pohon tua yang tumbuh entah sudah berapa tahun, menjulang tinggi ke awan. Kadang-kadang, beberapa dari mereka berkumpul bersama, menempuh keliling banyak li, bahkan menutupi gunung-gunung besar. Bahkan banyak tanaman merambat tua berbentuk naga bertanduk yang melingkari beberapa gunung besar. Tanaman merambat menutupi daratan, bahkan tebing pun tertutup, menghijau dan kuat. Rumput layu dan tumbuh subur, tetapi hanya sedikit dari mereka yang mampu mengatasi kesengsaraan dan bertransformasi. Sama seperti banyaknya manusia, berapa banyak dari mereka yang benar-benar dapat memulai jalur kultivasi. Vegetasi di dalam Gunung Kunlun tumbuh subur, karena berakar pada urat naga, mampu memperoleh nutrisi dari energi bumi. Vitalitas mereka luar biasa besar, namun tumbuh-tumbuhan pegunungan dan sungai jarang menghasilkan kehendak ilahi. Terlepas dari beberapa spesies berbeda, rumput biasa hanya bisa berfungsi sebagai gaun pengantin, menawarkan esensi kehidupan yang mereka hasilkan secara gratis. Komatsu sepertinya sedang berlarian, menggali banyak obat-obatan kuno. Usia pengobatan mereka sangat panjang, telah berkembang dalam waktu yang cukup lama. Esensi spiritual yang terkandung di dalamnya berlimpah. Ye-Fan sangat khawatir, karena di tempat di mana puncak-puncak besar naik dan turun, dia melihat gua naga alami yang dapat menghasilkan energi sejati yang abadi. Namun, itu tidak dapat menghasilkan inti dewa. Tempat ini menghijau dengan banyak gunung yang bertumpuk di sini, membentuk medan naga yang melingkar dan harimau yang berjongkok. Di tengahnya terdapat lembah dalam yang bisa disebut gua naga alami. Cahaya warna-warni memancar keluar, dan warna-warna keberuntungan muncul. Namun, ketika Ye-Fan masuk, dia tidak dapat menemukan inti ilahi. Dia hanya menggali manusia batu mati, yang kekuatan hidupnya direnggut oleh pegunungan sebelum bisa berubah menjadi bentuk manusia sejati. Inti dewa dapat melahap esensi langit dan bumi, dan esensi dewa gunung dan sungai seharusnya direbut olehnya. Sekarang, sebaliknya, mati di sini. Medan Kunlun dibentuk untuk kelahiran makhluk abadi. Esensi spiritual dari segala arah dan esensi ilahi dari segala arah berkumpul menuju area terlarang pusat melalui pembuluh darah naga. Inti ilahi tidak dapat bersaing untuk itu. Ye-Fan berjalan hampir sepanjang hari dan dianggap telah memasuki kedalaman pegunungan Kunlun. Dia melihat beberapa benda spiritual langka, dan Komatsu bahkan menggali obat Raja Muda. Jenis tanaman ini sangat langka, dan umur pengobatannya melebihi 50.000 tahun. Itu terletak di simpul urat naga dan menerima banyak nutrisi dari energi bumi. Seluruh tubuhnya berkilau, dan aromanya menyerang lubang hidung. Komatsu begitu mabuk hingga menarik kegirangan. Ini karena ini adalah pertama kalinya ia memilih objek spiritual pada tingkat ini. Ia dengan senang hati memeluknya, dan ia bahkan lebih tinggi dari dirinya sendiri. Itu memberikannya kepada Ye-Fan seolah-olah itu mempersembahkan harta karun. Biasanya, Ye-Fan akan selalu memberikan buah spiritual, tapi sekarang, sebaliknya. Komatsu menggali obat di mana-mana dan dengan senang hati berlari berkeliling untuk menunjukkan rasa hormat kepada tuannya. Mengaum, raungan yang jelas terdengar, dan gelombang panas yang tak terbatas menyebar. Ribuan mil tanah di depan mereka sebenarnya tandus, dan bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Ini benar-benar pemandangan yang aneh di Kunlun. Iblis kekeringan. Ye-Fan terkejut. Dia melihat monster humanoid setinggi 2 kaki. Kemanapun ia melewatinya, bebatuan gunung meleleh, dan tumbuhan berubah menjadi abu. Itu berubah menjadi tanah tandus. Cahaya merah menyala, dan iblis kekeringan berubah menjadi seberkas api saat ia melesat, membawa serta api yang mengerikan. Pada akhirnya, itu dikirim terbang dengan jari Ye-Fan. Dia membalikkan tangannya, dan sebuah gunung besar dipindahkan untuk menekannya. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Legenda mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang berubah dari mayat. Mungkinkah masih ada orang yang berani menguburkan jenazahnya di Kunlun? Dalam volume ke-7 catatan Pondok Yuewei, tercatat.
Belakangan ini, iblis kekeringan semuanya adalah zombie. Ketika mereka digali dan dibakar, seringkali menyebabkan hujan. Yevan menatap ke kejauhan dan mengukur pemandangan sekitarnya. Kunlun adalah lokasi urat naga utama, dan memupuk harapan untuk menjadi makhluk abadi. Siapa yang berani mengubur peti mati di tempat ini? Mereka melewati daerah ini dan memasuki pegunungan dan lautan yang ramai. Komatsu riang dan bahagia. Ia membawa keranjang obat kecil di punggungnya dan mengumpulkan obat di mana-mana. Meskipun keranjang obat kecil itu hanya seukuran kepalan tangan, itu adalah harta karun yang telah disempurnakan Yevan untuknya. Ia dapat menyimpan gunung dan sungai, dan biasanya merupakan tempat menyimpan buah rohaninya. Tidak lama kemudian, ia berteriak gembira. Itu telah menggali obat raja muda lainnya. Usianya sekitar 60.000 tahun, dan kekuatan obatnya kuat. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari batu berharga, dan aromanya menyerang lubang hidung. Ini sangat mengejutkan. Bahkan di bintang biduk, sulit untuk menggali begitu banyak obat raja muda di pegunungan dan sungai. Yang terpenting adalah tidak ada yang bisa memasuki Kunlun. Tanpa peta topografi, seseorang pasti akan mati. Ini adalah akumulasi dari zaman dahulu hingga sekarang. Tempat ini hampir berubah menjadi tanah suci obat-obatan yang berharga. Sayangnya, Yevan dan yang lainnya hanya bisa maju di medan tertentu dan tidak bisa masuk lebih jauh ke area yang lebih luas. Kalau tidak, akan ada bahaya yang tak tertandingi. Celepuk. Tiba-tiba, Xiao Song jatuh ke dalam gua dan segera bergegas keluar. Dia menepuk dada kecilnya dengan ringan. Jelas sekali, dia sangat ketakutan. Di sini, ada yang dikuburkan di peti mati di sini. Yevan menemukan ada banyak peti mati di bawah tanah. Sebagian besar terbuat dari batu, sehingga belum lapuk dan masih terpelihara hingga saat ini. Orang macam apa ini? Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka berubah menjadi iblis kekeringan. Tiba-tiba, peti mati batu dibuka. Monster yang ditutupi bulu merah menyala melompat keluar dari dalam. Matanya menakutkan saat ia dengan cepat menerkam. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya hitam yang meluap dari surga. Itu seperti dewa jahat yang melarikan diri dari neraka. Itu sebenarnya memiliki kemampuan ilahi dari Master Sekte kuno. Hal ini membuat Komatsu ketakutan dan buru-buru mundur. Ruang di antara alis Yevan bersemi dengan kemegahan. Sehelai kemegahan ilahi melesat keluar, langsung menghancurkan cahaya hitam di dalam gua. Itu membuatnya tetap di sana dan memutus kultivasinya. Peti mati batu lainnya berbunyi dan beberapa mayat binatang melompat keluar. Pada akhirnya, mereka semua tertekan dan tidak bisa mendekat. Mereka terbakar di tempat dan berubah menjadi abu. Yevan menatap karakter kuno di peti mati untuk waktu yang lama. Matanya menunjukkan ekspresi aneh. Itu sebenarnya kata-kata biduk. Dia telah melihatnya di bumi. Jadi begitu, itu orang-orang dari dinasti Dewa Yuhua. Saat itu, sekelompok orang mengawal harapan kenaikan abadi ke dalam pembuluh darah abadi Kunlun untuk pulih. Ketika mereka mundur, mereka bertemu dengan ahli-ahli hebat dan kehilangan peta medan di tangan mereka. Beberapa dari mereka terjebak di sini. Ini adalah keturunan mereka. Garis keturunan mereka bertahan sangat lama, tetapi pada akhirnya, mereka semua mati di sini, tidak dapat membebaskan diri. Kunlun adalah urat nadi yang abadi. Ada energi drakonik di bawah tanah yang memberi makan mayat-mayat ini. Ada beberapa yang tidak banyak membusuk dan berubah menjadi iblis kekeringan. Yevan maju sesuai dengan peta medan di tangannya. Dia tidak menemui bahaya apapun. Ini adalah jalan kuno yang berkelok-kelok. Selain itu, ada formasi dewa kuno di mana-mana. Jika dia masuk terlalu dalam, tubuh dan jiwanya akan hancur di setiap kesempatan. 2 hari kemudian, dia merasakan helai demi helai energi abadi menyebar dari depan. Ini berarti dia dekat dengan tempat kenaikan abadi. Ini membuatnya sangat bersemangat. Seberkas cahaya hijau warna-warni melintas, gelombang wewangian tercium keluar. Komatsu hampir melayang juga. Dia membuka dan menutup hidung kecilnya yang lucu. Dia sangat tergila-gila saat dia mengedipkan matanya yang besar. Ini adalah sebatang obat yang berharga. Obat kuno yang bisa meminjam urat nadi bumi untuk bergerak. Ia sudah mengembangkan kecerdasan. Cahaya hijau warna-warni berkelap-kelip, aroma obat memabukkan. Bahkan Yevan pun terkejut. Dia secara pribadi mengejarnya. Mungkinkah itu obat surgawi yang abadi? Saat itu, klan Yongseong menggali obat abadi tepatnya di pembuluh darah abadi Kunlun ini. Tidak aneh jika dia bertemu dengan yang lain, karena ini adalah tempat keabadian. Lampu hijau warna-warni berkelap-kelip. Itu dilepaskan oleh tanaman merambat dan dedaunannya. Kecepatan obat lama ini sangat cepat. Akarnya seperti orang tua. Ekspresinya ketakutan saat ia dengan cepat melarikan diri. Itu Polygonum multiflorum. Legenda mengatakan bahwa sekali Polygonum multiflorum humanoid memakannya, ia tidak akan mati. Namun, akar humanoid belum pernah terlihat di dunia ini. Akar Notwit sebagian besar menggumpal. Sekarang, dia benar-benar melihat Polygonum multiflorum humanoid di sini.
Ini benar-benar sebuah keajaiban. Ye Fan cukup terkejut. Dia membawa Komatsu bersamanya dan mengejarnya. Daun sulur Polygonum multiflorum ini berwarna hijau zamrud. Akarnya berwarna emas, dan wajahnya sudah tua. Ekspresinya penuh teror. Ia tenggelam ke dalam urat bumi, memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri ke area berbahaya yang ditandai di peta. Lalu berhenti di sini. Ia menangkupkan tangannya dan terus memohon pada Ye Fan untuk menyelamatkan nyawanya. Ini adalah obat setengah dewa. Itu berada pada level yang sama dengan ginseng leluhur Gunung Changbai. Jika keempatnya digabungkan, itu hampir setara dengan obat abadi. Ini adalah nenek moyang Polygonum multiflorum. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama ia hidup. Itu adalah ramuan ilahi yang dipelihara oleh langit dan bumi. Ia menghembuskan masuk dan keluar esensi matahari dan bulan. Tubuhnya penuh dengan energi esensi yang tak terbatas. Ia tidak bisa melompat melintasi langit seperti obat yang tidak pernah mati, tapi ia bisa berjalan melalui pembuluh darah bumi seperti ginseng leluhur Gunung Changbai. Hanya Master Yuan tahu seperti Ye Fan yang bisa menangkapnya. Selain daun anggur hijau zamrud, notwit tua itu tingginya lebih dari setengah meter. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan aromanya menyerang lubang hidung. Ia berlutut di sana dan gemetar. Komatsu baik hati. Ia mengangkat kepalanya dengan gugup. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Ia mengedipkan mata hitamnya yang besar dan memohon belas kasihan Ye Fan. Polygonum multiflorum terasa sangat menyedihkan. Air mata lama Polygonum multiflorum jatuh. Itu memuja Komatsu. Kemudian, ia berbalik dan memohon. Ia mengirimkan kesadaran yang samar-samar, meminta Ye Fan untuk menyelamatkan nyawanya. Ramuan ilahi jenis ini sama dengan obat abadi. Itu tidak bisa melahirkan kesadaran yang kuat. Tubuhnya bisa saja abadi, tetapi ia tidak dapat melindungi dirinya sendiri tanpa Taoisme tertinggi. Ye Fan mengangguk. Dia tidak ingin merusak keharmonisan surga. Bagaimanapun, Polygonum multiflorum adalah obat yang tidak pernah mati. Ia akan mengering dan mati segera setelah meninggalkan tanah suci. Kecuali jika diminum segera, esensinya perlahan akan hilang. Tapi sekarang, dia tidak perlu memakan obat abadi itu. Akan sia-sia jika melakukan hal itu. Notwit tua itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu mengirimkan kesadaran yang samar-samar. Jika nyawa Ye Fan atau Komatsu habis, mereka bisa datang ke sini untuk menemukannya. Tetapi jika mereka dipanggil, ia akan muncul dan memberi mereka esensi darah untuk menghidupkan mereka kembali dari kematian. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka akan mendapat karma sebaik itu. Meskipun dia tidak memilih Polygonum multiflorum humanoid, dia masih bisa datang ke sini untuk menyelamatkan teman-teman lamanya di masa depan jika umur mereka tidak lama lagi. Kemudian, dia bertanya kepada orang tua itu tentang Gunung Kunlun. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa ada dewa di tempat ini. Adapun dewa macam apa itu, Polygonum multiflorum tidak tahu. Kesadarannya lemah dan tidak dapat mengekspresikan dirinya dengan jelas. Ia bahkan tidak tahu seperti apa rupa dewa itu. Pada akhirnya, Polygonum multiflorum memimpin dan membawa Ye Fan ke tempat rahasia. Dikatakan bahwa ada keajaiban yang ditinggalkan oleh makhluk abadi kuno di sana. Ye Fan melihat peri dengan matanya sendiri. Kekuatan magisnya tak tertandingi baik di zaman kuno maupun modern. Dia lebih kuat dari semua orang yang datang ke sini. Polygonum multiflorum telah hidup sangat lama. Tuhan memberinya tubuh yang tidak dapat mati, namun ia tidak dapat memberikannya bakat untuk berkultivasi. Seperti obat ajaib, itu adalah kesalahan fatal. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, banyak sekali anekdot dan rahasia yang disaksikan di sini. Ia bahkan melihat para dewa legendaris dengan matanya sendiri. Ye Fan tertegun dan berkomunikasi dengan Polygonum multiflorum. Mengenai klan Yongseong, ia memberikan penjelasan rinci dan bahkan mengatakan bahwa mereka pernah menangkap obat abadi di sini. Polygonum multiflorum langsung teringat kejadian yang lalu. Dikatakan bahwa obat ajaib itu pergi ke klan Yongseong atas kemauannya sendiri. Ia ingin meninggalkan tempat ini. Mengapa? Ye Fan bingung. Polygonum multiflorum mengatakan bahwa obat abadi bersifat psikis dan memiliki keilahian untuk mencari rejeki dan menghindari malapetaka. Ia memiliki firasat bahwa mungkin akan ada bencana di sini di masa depan, jadi ia berangkat terlebih dahulu. Namun Polygonum multiflorum belum mencapai level tersebut. Ia belum merasakannya. Diperkirakan akan memakan waktu lama. Hal ini membuat Ye Fan terdiam. Polygonum multiflorum telah melihat klan Yongseong sebelumnya dan menyaksikan surganya meluap dengan kekuatan magis. Bagaimanapun, itu adalah generasi kaisar semu yang berkuasa di dunia. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak banyak yang bisa menandinginya. Namun, Polygonum multiflorum mengatakan bahwa klan Yongseong bukanlah yang paling kuat. Ada orang serupa yang pernah datang ke sini sebelumnya, dan tidak ada satupun yang bisa menandingi peri itu. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak ada bandingannya sejak zaman kuno. Saat itu, bahkan pohon buah ginseng pun ingin berinisiatif mengikuti peri itu. Namun, entah kenapa, wajahnya dipenuhi air mata dan dia tidak memperhatikannya.
Ye Fan tercengang. Ini terlalu misterius. Obat ilahi menawarkan dirinya untuk diikuti, tetapi ada seseorang yang tidak menginginkannya. Segera setelah itu, dia menghela nafas. Mengapa semua kaisar kuno memiliki obat abadi? Ini adalah pilihan bersama. Yang satu menginginkan umur panjang, dan yang lainnya mencari perlindungan. Seperti apa rupanya? Apa yang dia tinggalkan? Poligonum Multiflorum membawanya ke depan dan memberitahunya bahwa ada vas berharga dari Grid Dao yang tergantung di atas kepala peri kuno. Kemanapun ia melewatinya, semua makhluk hidup akan mundur dan semua teknik akan hancur. Dia adalah satu-satunya penguasa antara langit dan bumi. Apa, itu dia?